Kabupaten Kolaka menjadi daerah tujuan penjelajahan kuliner saya di Sulawesi Tenggara. Kolaka memiliki cakupan jazirah daratan seluas 3.000 km persegi lebih dan wilayah perairan sekitar 15.000 km persegi. Di daerah ini, beragam jenis tanaman tropis dataran rendah banyak diusahakan warganya sebagai sumber penghasilan. Salah satunya adalah Theobroma kakao atau biasa dikenal dengan coklat. UKM Surya Mandiri yang berada di kawasan Poroswolo, Kota Kolaka ini menjadi salah satu UKM yang memanfaatkan coklat sebagai bahan pembuat makanan di usaha rumahannya. Di sini, kakao dibuat menjadi campuran pembuat dodol coklat. Tentu saja dibutuhkan coklat bubuk sebagai bahan campuran bahan pembuat dodol coklatnya. Biji kakao merupakan bahan utama pembuat bubuk kakao yang biasa digunakan dalam pembuatan kue, susu, es krim, dan beragam makanan ringan lainnya. Biji coklat segar ini harus mengalami proses fermentasi sekitar 5 hari. Proses ini bertujuan untuk meluruhkan lendir pada kulit bijinya. Selain itu, proses fermentasi ini akan menurunkan kadar air, kadar jamur pada kulit biji kakaonya. Butuh waktu sekitar 2 hari untuk mengeringkan biji kakao fermentasi ini. Selama proses penjemuran, biji kakao sesekali dibolak-balik agar semua bagian dapat kering merata. Selain dijemur, salah satu metode untuk memastikan biji kakao sudah benar-benar kering adalah dengan menyangrainya. Pemasakan dengan cara ini juga membantu proses pematangan biji kakao untuk membunuh jamur dan bakteri sisa fermentasi. Dengan api besar, hanya butuh waktu sekitar 10 menit saja untuk membuat biji kakao matang dan berubah warna menjadi lebih gelap. Mengupas biji coklat sebaiknya dilakukan selagi hangat karena tekstur kulitnya masih keras dan renyah sehingga mudah untuk dikupas. Jika sudah dingin, tentu saja kulit arinya akan mengeras. Sebagai bahan makanan yang biasa dikonsumsi masyarakat Indonesia, setiap 100 gram coklat mengandung energi sebesar 472 kilokalori, 2 gram protein, serta 2,8 mg zat besi. Menurut penelitian, coklat kaya akan zat flavonoid yang dapat berfungsi sebagai antioksidan. Mengkonsumsi coklat sebaiknya pada pagi hari, karena kandungan theobrominnya dapat menghasilkan hormon serotonin yang akan membuat perasaan senang, sehingga bisa membuat lebih bersemangat mengawali aktivitas sehari-hari. Tentu saja, mengkonsumsinya tidak terlalu banyak, cukup 1 ons sehari. Hasil kupasan biji kakao inilah yang akan menghasilkan coklat. Karena coklat ini akan kami campur dengan bahan pembuat dodol, maka yang kami butuhkan adalah coklat bubuk. Untuk itu, isi coklat sangrai aku haluskan dengan menggunakan blender. Adonan dodol coklat terbuat dari campuran tepung beras ketan dengan gula pasir, serta santan masak dan gula merah cair. Garam, vanili, serta bubuk agar-agar, serta susu kental manis turut menjadi bahan adonan dodol unik ini. Tidak seperti proses pemasakan dodol yang pernah aku buat sebelumnya. Pencampuran semua bahan pembuat dodol coklat ini dilakukan sebelum semua bahan masuk ke kuali. Ini dimaksudkan untuk memastikan semua bahan tercampur merata sehingga dapat menghindari gosong atau hangusnya bahan saat dimasak dengan api besar. Menurut Wandi, hasil dodol yang dibuat dengan cara ini lebih lembut jika dibandingkan jika bahan dodol dicampur di atas kuali panas. Bahan adonan, sekitar 5 liter tepung beras ketan ini akan dimasak dengan api besar selama hampir 3 jam. Selama proses pemasakan, adonan harus diaduk terus-menerus. Setelah 10 menit diaduk, campuran bahan ini akan segera mengental.
Selain untuk memastikan agar semua bahan matang merata, pengadukan juga dimaksudkan agar bagian bahan yang berada di dasar kuali tidak hangus. Ini sangat butuh tenaga ekstra. Itulah kenapa proses pengadukan dodol pada umumnya dikerjakan lelaki. Oh, ya Bang. Dodol yang sudah masak harus segera dimasukkan ke wadah cetakan yang telah diberi minyak pada bagian alasnya. Ini untuk memastikan bentuk hasil cetakan dodol menjadi lebih rapi. Saat panas, tekstur dodol masih lembek, sehingga mudah dibentuk. Sementara jika sudah dingin, dodol akan mengeras. Sehingga saat dikeluarkan dari kuali, dodol harus langsung dicetak. Dodol coklat ini bisa bertahan hingga 2 bulan, meski tanpa pengawet tambahan. Gula pasir yang digunakan sebagai pemanis inilah yang bisa mencegah berkembang bakteri alami, sehingga dodol memiliki daya simpan yang cukup lama. Tetapi, sebaiknya kita tidak mengkonsumsi dodol yang sudah disimpan lebih dari 3 bulan, karena semakin lama, maka kandungan zat gizi yang ada di dalamnya akan rusak. Butuh waktu semalaman untuk mendinginkan dodol coklat masak ini. Dodol yang telah dicetak dalam nampan kemudian dipotong-potong menjadi irisan kecil sepanjang jari telunjuk. Kemudian, irisan ini dibungkus dengan plastik transparan dan dikemas kembali dalam kotak dus kecil. Rasa dodol yang manis dengan tambahan bubuk coklat tentu saja menambah keunikan rasa makanan tradisional ini. Satu kotak dodol berisi sekitar 25 potong dodol dan akan dijual dengan harga Rp18.000. Hari ini ternyata sangat istimewa. Hari ini juga bertepatan dengan hari ulang tahun Transmedia. Keluarga Pak Sarifudin dan warga Kolaka memberiku kejutan yang luar biasa. Ulang tahun apaan? Oh, ulang tahun Transmedia ke-14. Oh, makasih ya, makasih. Meski basah-basah dan dilempar masuk kolam, kemudian diadai ulang tahun dari dodol coklat membuat aku sangat bahagia. Mas Gundul, ini persembahan dari kami masyarakat Kabupaten Kolaka buat Transmedia yang ke-14. Oh, ini kue ulang tahunnya? Iya. Oh, terima kasih. Iya. Kuenya bagus. Saya tiup ya. Iya. 1, 2, 3. Perayaan Hari Jadi Transmedia yang ke-14 secara sederhana tetapi penuh kegembiraan dan kebersamaan.